Materi pembelajaran, Profesi WPPE Pemasaran, Modul Hukum dan Etika, Submodul Regulasi terkait transaksi efek. Secara garis besar, transaksi efek dibagi menjadi 3 hal penting, yaitu 1. Transaksi menurut tempat pelaksanaan. 2. Transaksi menurut nasabah. 3. Transaksi menurut pembiayaan. Jenis transaksi berdasarkan tempat pelaksanaan, terdiri dari 1. Di bursa. 2. Di luar bursa. Sedangkan jenis transaksi berdasarkan nasabahnya, yaitu 1. Transaksi nasabah pemilik rekening. 2. Transaksi nasabah umum. 3. Transaksi nasabah kelembagaan. Dan, jenis transaksi berdasarkan pembiayaan, yaitu terdiri dari 1. Rekening efek reguler. 2. Rekening efek pembiayaan transaksi margin. 3. Rekening efek transaksi short selling. Transaksi efek menurut tempat pelaksanaan, yaitu 1. Transaksi melalui bursa, adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa, sesuai persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek, mengenai jual beli efek, pinjam-meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. 2. Transaksi di luar bursa, adalah transaksi antar perusahaan efek, atau antara perusahaan efek dengan pihak lain, yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Transaksi efek berdasarkan nasabahnya, terdiri dari 1. Transaksi nasabah pemilik rekening, yaitu transaksi efek yang dilaksanakan oleh perusahaan efek, untuk kepentingan rekening nasabahnya, sesuai dengan kontrak antara perusahaan dengan nasabah tertentu. 2. Transaksi nasabah umum, yaitu transaksi melalui pemesanan efek dalam penawaran umum, oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening efek pada perusahaan efek. 3. Transaksi nasabah kelembagaan adalah transaksi antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tertentu, yang didasarkan pada perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tersebut, seperti perusahaan asuransi, reksadana, bank atau lembaga keuangan lainnya yang tidak mempunyai rekening efek pada perusahaan efek tersebut. Sedangkan transaksi efek yang dibagi menurut pembiayaannya, adalah 1. Rekening efek reguler, yaitu rekening nasabah yang dipergunakan untuk aktivitas transaksi efek. 2. Rekening efek pembiayaan transaksi margin, yaitu rekening nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas transaksi margin. 3. Rekening efek pembiayaan transaksi short selling, adalah rekening efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas transaksi short selling. Penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Sebagaimana diatur di dalam POJK nomor 26 tahun 2014, yaitu di dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, menyatakan bahwa lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, wajib menjamin penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian, LKP untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota clearing yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian transaksi bursa, dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut, pada waktu dan cara yang sama, sebagaimana diwajibkan kepada anggota clearing yang bersangkutan. Akan tetapi, LKP dapat dijamin atas transaksi bursa dikecualikan, yang terdiri atas efek tidak dijamin serta transaksi dipisahkan. Di saat terjadi anggota clearing yang gagal memenuhi kewajibannya, maka LKP akan menggunakan sumber keuangan yang terdiri dari 1. Cadangan jaminan. 2. Fasilitas kredit bank. 3. Dana jaminan. 4. Jaringan kredit. Setelahnya, sumber keuangan yang digunakan ini, wajib dibayar kembali oleh anggota clearing yang gagal tersebut. Sekarang, kita masuk ke materi mengenai pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah, dan transaksi short selling oleh perusahaan efek. Khusus kedua transaksi ini, dibutuhkan persyaratan khusus, baik untuk nasabahnya, maupun bagi perusahaan efeknya. Persyaratan khusus bagi nasabah yaitu 1. Memiliki rekening efek reguler. 2. Membuka rekening efek khusus margin dan short selling. 3. Menyetor dana jaminan awal minimal 200 juta rupiah. Sedangkan persyaratan khusus perusahaan efek, yaitu 1. Memiliki usaha dari OJK. 2. Memiliki modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD sesuai persyaratan. 3.
Mendapat persetujuan bursa. 4. Memiliki sumber pembiayaan yang cukup. 5. Wajib memiliki perikatan dengan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bank Kustodian dan pihak lain yang berkaitan. Efek yang dapat masuk ke dalam transaksi margin dan short selling, adalah efek yang memenuhi persyaratan khusus, yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Persyaratan efek yang khusus dapat dipergunakan di dalam transaksi margin maupun short selling, adalah 1. Risiko atas perubahan harga sangat tinggi sehingga efek yang dapat ditransaksikan harus memenuhi kriteria tertentu. 2. Efek tersebut wajib diumumkan sebulan sekali oleh Bursa Efek Indonesia. 3. Jika ada perubahan, maka perubahan tersebut harus segera diumumkan Bursa Efek setiap bulannya, di mana daftar saham margin, daftar saham short selling dan daftar efek yang dapat dijaminkan bisa kita lihat di www.idex.co.id. 4. Penetapan daftar saham margin, daftar saham short selling dan daftar efek yang dapat dijaminkan ini, memperhatikan nilai minimal rata-rata transaksi harian, jumlah minimal pihak yang memiliki efek, faktor fundamental efek atau emitennya, serta kriteria khusus short selling, termasuk batasan efek yang boleh di-short, dibandingkan outstandingnya. Terkait pengelolaan risikonya, secara umum adalah 1. Perusahaan efek atau PE, wajib meneliti persyaratan nasabah. 2. Untuk short selling, PE wajib memiliki perjanjian pinjam-meminjam efek atau SBL. 3. Transaksi wajib dicatat dalam pembukuan PE. Sedangkan, pengelolaan risiko dalam hal transaksi margin, yaitu 1. PE wajib memastikan tersedianya jaminan awal. 2. Nilai jaminan awal minimal 50% dari nilai transaksi, atau Rp200 juta. 3. Jika nilai pembiayaan lebih besar 65% dari nilai jaminan, maka wajib dilakukan margin call. 4. Margin call, wajib dipenuhi dalam jangka waktu 3 hari bursa. 5. Jika margin call tidak dipenuhi, maka PE wajib melakukan force sale pada hari bursa keempat atau pada saat pembiayaan mencapai 80%. 6. PE wajib memberikan konfirmasi tertulis khusus tentang force sale. Dan, terkait pengelolaan risiko dalam transaksi short selling, adalah 1. Perusahaan efek wajib memastikan tersedianya jaminan awal, mempertimbangkan ketersediaan efek pada saat penyelesaian, ada perjanjian SLB, dan memastikan nasabah paham akan hak dan kewajibannya. 2. Nilai jaminan awal min 50% nilai transaksi atau Rp200 juta. 3. Jika nilai jaminan lebih kecil 135% dari nilai posisi short, maka wajib dilakukan pemenuhan jaminan atau margin call. 4. Margin call wajib dipenuhi dalam jangka waktu 3 hari bursa. 5. Jika margin call tidak dipenuhi, PE wajib melakukan force buy, pada hari bursa keempat, atau pada saat nilai jaminan mencapai 120% dari posisi short. 6. PE wajib memberikan konfirmasi tertulis khusus tentang force buy.